Jadi Anda boleh hanya satu topik, satu variabel. Sebenarnya konsepnya sama dengan ini, teman-teman, dengan pendekatan kuantitatif deskriptif yang hanya bicara mengenai satu variabel. Oleh sebab itu, judul statistik deskriptif kuantitatif dengan kualitatif itu sebenarnya mirip. Hanya memang nanti di kualitatif itu bisa diberi misalnya istilah-istilah mengenai kemarin ya, yang di awal kita sudah bicarakan mengenai makna hidup atau pemaknaan. Itu kadang-kadang istilah yang bisa dipakai. Misalnya kalau mengenai variabel, misalnya yang kemarin Suster Ruth itu kan mengenai motivasi menjadi seorang biarawati begitu kan. Jadi kalau Suster kemarin kan motivasi menjadi atau hidup membiara gitu ya, motivasi hidup membiara. Motivasi hidup membiara itu kan variabelnya hanya satu, yaitu motivasi. Ya, hanya motivasi. Nah, motivasi ini bisa dilihat dalam dua area. Yang pertama adalah kuantitatif. Ya, bagaimana melihat motivasi dengan kuantitatif? Nah, kalau kuantitatif kan bicara mengenai tinggi rendahnya, ya toh, atau besar kecilnya kuat lemahnya, bagus tidaknya, kualitas tidaknya. Itu area yang kita lihat. Jadi kalau karena motivasi, mungkin kalau motivasi yang pada tingkat yang baik, itu bisa motivasi atau tinggi rendahnya motivasi nanti. Bisa saja. Nanti kalau tinggi rendahnya, nanti kan dikategorikan ya, kalau di kuantitatif itu ada apa itu, sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah. Nah, nanti temuannya bisa dilihat sebenarnya motivasi. Misalnya misalnya kelompok postulan atau novis gitu ya. Motivasi mereka hidup membiara itu tinggi atau rendah sih begitu ya. Kalau mau pakai perbandingan, nah kita belum ya, tapi saya harap kita bisa masuk ke ya pengantar lah, pembanding gitu ya, pengantar pembanding. Moga-moga bisa. Oh, kita itu tinggal satu pertemuan lagi ya. Ya, minggu depan statistik moga-moga perbandingan ini bisa kita singgung. Jadi suster bisa membedakan motivasi kalau mau yang yang inferensial ya, motivasi hidup membiara itu para biarawati dan biarawan itu sebenarnya tinggi mana begitu. Lebih tinggi mana motivasinya. Kalau perbandingan. Suster juga bisa membuat inferensial dengan hubungan. Misalnya kita mengenal 3 pola asuh yang teori besar ya, demokratis, lalu otoriter, lalu permisif. Misalnya seperti itu. Coba Suster Ruth, saya tanya, Suster Ruth, menurut Anda mereka yang masuk ke biara itu akan ideal jika mereka lebih banyak diasuh secara apa? Otoriter, demokratis, atau permisif? Demokrasi, Pak, kalau saya. Itu demokrasi. Berarti kan pengasuhan demokrasi itu pengasuhan yang ideal. Ya kan? Mungkin bisa membuat orang berinisiatif, terbuka, bisa lebih sehat.
Makanya kalau dihubungkan ya hubungan antara pola asuh demokratis dengan motivasi hidup membiara. Nah, nanti itu bisa korelasinya korelasi positif karena sama-sama positif ya. Tapi kalau mau dibuat otoriter bisa saja hubungan pola asuh otoriter dengan motivasi. Nanti hubungannya bisa negatif. Semakin otoriter dia diasuh, semakin rendah motivasinya. Misalnya kayak gitu. Jadi motivasi itu bisa dilihat dalam berbagai cara. Tetapi kalau untuk masuk ke kualitatif, nah kualitatif itu kan misalnya apa saja apa saja itu bisa bentuk ya bisa bentuk. Jadi kamu itu motivasimu apa sih hidup membiara? Lalu dari wawancara ditanya, kok kamu mau masuk sini? Ya karena disuruh orang tua, atau karena saya tertarik waktu kecil melihat seorang suster di gereja saya. Berarti yang disuruh orang tua itu kan ya motivasi-motivasi yang ya di bawah otoritatif ya, otoriter di bawah perintah. Lalu kalau yang kedua tadi melihat suster di gereja saya itu model, motivasinya adalah meniru misalnya kayak gitu ya. Nah, itu kan bentuk-bentuk bisa saja. Tapi kemarin juga selain bentuk ya motivasi itu bisa bisa dalam apa yang menyebabkan Anda punya motivasi itu. Ya kan? Jadi bisa saja penyebabnya. Sorry, tadi itu motivasi. Oh, kalau motivasinya yang tadi itu ya, karena itu ya betul-betul motivasinya apa. Nah, kalau bisa saja apakah ada perubahan motivasi? Misalnya dia sudah 2 tahun di situ. Oh, dari dulu saya itu hanya pengen misalnya ya, jadi suster itu hanya pengen jubahnya itu kok bagus. Tapi sekarang oh ternyata tidak hanya itu. Ada nilai-nilai yang lebih dalam. Itu ada perubahan. Itu yang dinamakan nanti kualitatif itu berkembang. Jadi silahkan. Kemarin saya tawarkan ke Suster Ruth ya, bisa saja dengan kuantitatif, bisa saja dengan kualitatif. Hanya kalau kualitatif memang lebih keras bekerjanya, begitu. Karena wawancara gitu ya. Hanya kalau kalau suster wawancara dengan teman-teman sendiri kan biasanya secara teknis lebih mudah. Hanya nanti olah datanya ya, olah datanya itu. Jadi bisa saja. Kalau suster tergesa-gesa segera lulus ya kuantitatif saja. Ya kita harus realistis ya. Beberapa suster itu belum lulus sudah atau frater itu belum lulus sudah dikasih penugasan baru, ya kan? Ya kuantitatif saja. Tapi kalau kalau wah saya kok ingin benar-benar tahu ini Pak apa gitu ya. Ya kualitatif saja, nggak apa-apa. Kalau kuantitatif mungkin 1 semester sampai 1 tahun, kalau kualitatif mungkin di atas 1 tahun. Itu jadi memang pilihan itu tergantung pada apa ya tergantung pada eh, realita kita, tuntutan kita. Kita harus realistis juga, ya kan? Ada seorang mahasiswa yang biaya orang tuanya bilang pokoknya 1 semester bapak bisa biayai, setelah itu tidak bisa, maka dia harus segera lulus. Tapi ada juga, wah nggak bapak santai kok pak, saya bisa bisa 1-2 tahun lagi, maka dia bisa 1 tahun 2 tahun. Tetapi bukan 1 tahun 2 tahun menghilang ya, ada yang 2 tahun tapi karena menghilang. Tapi 2 tahun dia benar-benar mengerjakan, hasilnya akan bagus dan akan memuaskan untuk dirinya. Nah itu, jadi silahkan ya silahkan untuk melihat itu. Nah kemarin saya sudah minta Anda membuat pertanyaan-pertanyaan. Kemarin saya sudah mengevaluasi beberapa judul-judul yang itu apalagi ada ya hubungan antara gitu kan ya nggak bisa lah ya hubungan antara lalu apa hubungan apa kuantitatif ya perbedaan tingkat tingkat itu kuantitatif tingkat kepercayaan diri kan ada tingkat jadi sesuatu yang harus diukur ya tingkat itu kan tinggi rendah gitu kan nah, makanya itu Anda perlu kemudian untuk mengecek gitu ya mengecek apakah judul Anda itu sudah baik benar atau tidak. Nah hari ini adalah
saya ingin tahu pertanyaan-pertanyaannya itu seperti apa, ya toh. Pertanyaan-pertanyaan itu seperti apa. Oke. Eh, saya sudah membuat contoh pertanyaan dalam misalnya angket terbuka atau wawancara itu ya. Angket terbuka atau wawancara. Jadi Anda silahkan untuk bisa membuat. Nah, kan sudah dibuat ya sebagai tugas akhir kuliah kemarin. Nah, hari ini saya ingin kita diskusikan itu. Ya, kita diskusikan. Karena saya sudah mulai dengan suster tadi, saya minta suster untuk menuliskan pertanyaannya di chat. Kalau sudah ada filenya, tinggal copy paste, suster. Di copy paste di WA grup kemarin kan, WA dengan saya kan suster kemarin udah nulis. Di copy paste aja ke sini, cepat, nggak usah ngetik gitu ya. Nah, nanti biar teman-teman juga melihat bersama. Silakan, suster. Yang lain juga, yang maksudnya yang pengen mendiskusikan, disiapkan aja, ditulis, nanti di copy paste di chat ya. Tapi satu-satu dulu. Ini adalah pertemuan terakhir kita untuk kualitatif. Minggu depan, saya akan berikan kesempatan Anda melakukan penelitian yang akan dikumpulkan ujian ujian akhir ujian akhir semester itu tanggal 6. Jadi 2 minggu lagi sampai 16. Tanggal 18. Pengumpulannya nanti tanggal 18 Desember hasilnya. Dalam bentuk nanti tabel hasil penelitian dan apa kemarin itu bagan ya dibuat. Nah, ini apa saja yang menarik bagi Anda memilih menjadi atau ini nganu harusnya garis miring ya, yang mendorong Anda untuk menjadi biarawati. Ya, itu tadi. Kalau ini kan kualitatif ya settingnya, jadi nanti subjek akan menjawab motivasi. Hanya kalau menanyakan jangan langsung ya. Kalau langsung ya, kalau suster tanya pada teman mungkin bisa sih. Tapi nanti kalau langsung jawabannya pendek gitu ya, pendek-pendek. Kalau suster bisa menanyakan gimana, senang nggak jadi biarawati gitu ya. Oh, senang. Udah berapa lama sih kamu di sini? Oh, sudah 3 tahun misalnya. Oh, ya ya ya. Lalu suster jadi teringat gini, oh ya bisa juga. Apa sih yang menyenangkan kamu di sini, yang membuat kamu senang? Nah, itu bisa nanti jadi kategori juga. Lalu setelah senang gini, lalu kemudian baru tanya, sebenarnya dulu waktu kamu pengen menjadi biarawati, apa sih yang memotivasi kamu? Lalu dia akan cerita. Hal-hal yang baik yang kamu temukan selama ini apa saja menjadi biarawati. Ya, toh. Hal-hal baik. Jadi ini suster itu motivasi, hal positif dan hal negatif yang ditanya. Ya, motivasi itu saja sebenarnya kan pertanyaannya adalah pemaknaan. Mengapa sih kamu kok mau jadi biarawati? Pemaknaan. Bagimu biarawati itu apa sih? Oh, itu panggilan. Oh, itu tugas. Oh, itu untuk membuktikan
bisa juga loh jadi biarawati itu pembuktian. Hanya suster, perlu saya ingatkan bahwa ini pertanyaan yang biasnya kuat sekali. Ya, jadi saya kira tugas berat suster adalah membuat subjek jujur sebenarnya apa yang dia jadikan motivasi. Beberapa orang mungkin menjadi biarawati karena ingin kehidupan yang lebih baik secara sosial ekonomi. Tetapi mungkin itu menjadi motivasi yang tidak mudah untuk disampaikan secara jujur. Nah itu, apalagi kalau Anda tanya junior. Wah ini kayaknya nanti berdampak untuk saya. Maka yang dikatakan yang baik-baik sebagai panggilan, mengikuti jalan Tuhan, sebagai apa gitu tuh. Tapi sebenarnya motivasi sesungguhnya adalah ekonomi, status sosial. Nah, itu yang perlu untuk menjadi tantangan. Saya kira itu. Nanti saya membayangkan kategorinya dan temanya itu adalah ya misalnya kalau bisa jujur ya, misalnya kategorinya bisa spiritual, ekonomi, sosial, keluarga. Nah, kalau spiritual itu biasanya yang apa omongan-omongan tentang ini mengikuti panggilan Tuhan untuk mengabdi ke gereja untuk apa itu spiritual bisa. Atau kalau ekonomi ya saya kalau ini mungkin jarang muncul ya, tapi sebenarnya ada ini. Misalnya kalau jujur ya itu mungkin malah banyak. Saya ingin mendapat sekolah yang lebih baik. Saya ingin bisa mendapat kehidupan yang lebih layak. Ya, mungkin yang tadi itu keluarga misalnya model ya. Karena saya dulu kakak saya seorang biarawati begitu ya. Om saya biarawan, tante saya biarawati ya, itu bisa saja jadi model. Nah, itu bisa dari family kayak gitu. Jadi kategorinya saya bayangkan itu. Begitu, Suster. Kira-kira sudah punya gambaran? Terima kasih Pak. Iya, Ya, baik, Suster. makasih. Sama-sama. Silakan yang lain yang sudah ada pertanyaan. Mungkin raise hand dulu. Raise hand dulu. Kalau ada yang mau mendiskusikan pertanyaan. Pak, dengan tanggapan sebentar ya, dengan tanggapan Bapak tadi, saya bisa membuat pertanyaannya menjadi 15 atau 20 nomor begitu. Dengan tadi kategorinya keluarga, ekonomi, model. Oh, itu kategori itu anu Suster. Itu nanti bayangan jawabannya. Bukan pada ininya, bukan pada Pertanyaan. pertanyaan tetap apa sih yang mendorongmu jadi biarawati, apa yang menarik. Nah, kemungkinan jawabannya kan kita bisa bayangkan kemungkinan jawaban apa saja sehingga nanti saat suster mengkategori itu suster bisa langsung ini kategori sosial, ekonomi, kategori apa tadi itu keluarga atau apa gitu ya. Saya disuruh oleh keluarga, saya diminta untuk keluarga jadi biarawati. Nah, itu bayangan bayangan jawabannya nanti. Kalau pertanyaan itu satu, Suster. Pertanyaan pokok itu motivasi. Nanti kalau yang lain-lain, Suster boleh menambahkan hal baik, hal buruk, atau yang menyenangkan, yang menyulitkan, gitu. Nanti bisa jadi kategori-kategori tambahan. Baik, terima Ya, kasih. pertanyaan jangan banyak-banyak ya teman-teman. Yang harus Anda gali itu adalah jawabannya. Makanya itu adalah panduan pertanyaan. Sekali lagi saya ingatkan. Ya, artinya jangan hanya bertanya ini lalu subjek disuruh menjawab sendiri. Saya sudah berikan contoh ya dari Denta kemarin bagaimana dia tanya kecil-kecil ditanyakan, lalu kemudian ternyata dari jawaban yang kecil-kecil itu memunculkan respon. Begitu ya. Oke, tadi siapa? Silakan, maaf, silakan.
Ya, tadi siapa? Suster Siska? Jadi Sela, Saya. Sela, Pak. siapa? Graciela. Oh, Graciela, Graciela. Ya, Graciela, silahkan. Pertanyaannya di copy paste aja di chat. Oke. Jadi kamu mau meneliti apa, Graciela? Hubungan interpersonal mahasiswa BK19A setelah pandemi. Selama pandemi. Oke. Jadi kamu ingin mencari apa ya, dinamika relasi mereka, ya toh? Iya, Pak. Selama atau sebelum atau sesudah? Jadi mau lihat gitu, Pak, apakah ada perbedaannya sebelum pandemi gimana, sebelum pandemi gimana, selama pandemi gimana? Saya sarankan jangan mencari perbedaan. Oh ya, Ya toh, kemarin tadi saya tanyakan nih, saya bilang mencari satu hal, apa yang kamu cari? oke. Nah, kamu kan tadi mau mengatakan hubungan selama pandemi, ya kan? Betul, Nah, betul. itu saja, nggak usah yang sebelum pandemi itu nanti Iya. aja. Jadi selama pandemi itu bagaimana hubungannya? Sekarang kalau kamu mau mencari informasi tentang relasi seseorang dengan orang lain, apa saja yang bisa kamu tanyakan? Ada kesulitan? Nah, itu. Iya, betul. Apa lalu kemudian menurutmu hubungannya baik-baik saja? Iya. Ada kesulitan enggak? Ada yang ada hal baru yang kamu kamu temukan selama pandemi dalam relasi dengan temanmu? Kamu bisa tanyakan sebagai pengantar itu relasinya sebagai pengantar ya semakin baik atau semakin buruk. Kalau Iya. dibandingkan dulu ya, lalu dia mengatakan kalau semakin buruk gitu ya. Nah, kamu bisa jelaskan nggak semakin buruk dalam hal apa begitu. Jadi nanti kamu bisa katakan bagaimana itu kondisi deskriptif relasi yang mereka bangun. Lalu Graciela, kamu juga bisa menanyakan misalnya kalau ada kesulitan, dia mengatakan kesulitan ya, hal-hal apa saja yang kamu lakukan untuk mengurai kesulitan itu. Misalnya ini ya, sulit ketemu ini soalnya sekarang kan kemana-mana PPKM itu saya jadi nggak bisa bertemu muka. Lalu kan kamu bisa katakan, selama ini kalau nggak bisa bertemu padahal ingin berhubungan, berrelasi, apa yang dilakukan untuk mengurai kesulitan tersebut, untuk coping terhadap kesulitan itu? Bisa mengatakan, oh saya pakai WA, pakai Zoom. Nah, berarti kamu bisa menemukan kategori strategi menjalin hubungan di masa pandemi. Ini satu kategori baru, ya toh. Bisa nggak tahu ya email, kalau email jarak mungkin Zoom gitu ya. Lalu kamu bisa menanyakan juga, Graciela, kalau ngobrol berrelasi, hal apa saja yang dibicarakan. Jadi begini, kalau dulu sebelum pandemi ketemu itu mungkin kan kalau bentuknya bisa makan bareng di warung bakso begitu ya. Kalau sekarang kan nggak bisa. Sekarang Zoom bareng gitu ya. Tapi yang juga perlu kamu tanyakan adalah ngobrolnya apa. Nah, itu kan penting juga. Nah, obrolan-obrolannya itu bisa kamu kategori tema-tema yang dibicarakan dalam relasi teman sebaya saat pandemi. Kalau dulu misalnya ngobrol tentang pacar atau gebetan gitu ya. Apakah saat pandemi gitu? Jangan-jangan saat pandemi ngobrolnya tentang kuliah atau tentang takut kena corona misalnya ya. Nah, itu kan kita belum tahu. Nah, itu bisa kamu tanyakan. Banyak Graciela. Ya. Tema ini bisa kamu kembangkan strateginya, apa yang disampaikan, kesulitannya, hal-hal yang dulu nggak bisa tapi sekarang bisa gitu ya. Misalnya kalau dulu saya mau berinteraksi dengan teman yang di luar negeri atau luar Jawa, kalau kita di Jawa ya itu sulit, luar daerah. Tapi sekarang jadi mudah, malah bisa ketemu bareng sekarang. Kita bisa reuni bareng-bareng. Kalau dulu hanya lewat WA, sekarang lewat Zoom reuninya. Jadi bisa lihat wajah-wajahnya gitu ya. Nah, itu juga temuan
temuan penting mengenai hal yang bisa dicapai dalam pandemi yang dulu tidak dilakukan. Gitu ya, Graciela. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ada lagi? Silakan tunjuk tangan. Raise hand. Anda tahu raise hand nggak? Raise hand itu nanti Anda cari, mungkin ada yang belum ya, di reaction, lalu di paling bawah itu ada raise hand. Nah, itu. Nah, raise hand itu perlu diturunkan. Kalau reaction hilang sendiri. Ya, saya ngomong gini kadang-kadang ada yang nggak tahu gitu ya. Silahkan yang mau diskusi bisa raise hand dulu. Jadi sekali lagi, mulai minggu depan Anda mulai melakukan wawancara. Ya, toh? Ambrosia. Halo Pak, selamat pagi. Saya mau mendiskusikan mengenai judul saya kemarin. Saya coba ambil mengenai tanggapan mahasiswa BK mengenai orientasi seksual lesbian, Pak. Ya. Nah, mungkin kalau dibuat pertanyaan, saya bikin pertanyaannya seperti ini, Pak. Sudah masuk belum ya? Ya, itu, Pak. Tapi saya mengambilnya untuk mahasiswa BK aja gitu, Pak. Mahasiswa BK Sanata Dharma, Yogyakarta. Lebih spesifiknya itu, Pak. Oke. Mungkin tanggapan bisa diganti apa ya? Pandangan atau persepsi mahasiswa BK terhadap fenomena lesbian gitu ya. Oke. Nah, yang nomor 2 ini kan kayaknya agak berbeda ya. Gimana kalau lesbian itu mengalami diskriminasi? Itu kan kayaknya agak beda tema ya. Oke, Pak. Bagaimana respon Anda ketika mendapati ya ini enggak. Jadi begini, persepsi terhadap fenomena lesbian. Jadi menurut Anda bisa mengatakan dari kata pengantar ya. Anda merasa lesbian itu sesuatu yang wajar atau tidak wajar, normal atau tidak normal, sehat atau tidak sehat. Itu dari persepsi dasar dulu. Dia bisa menjawab sehat, baik-baik saja, tidak apa-apa. Lalu Anda bisa kejar mengapa? Mengapa Anda merasa itu baik-baik saja? Nah, lalu kan kemudian pandangannya tentang ini toh, tentang mengenai menjadi lesbian itu ada yang mengatakan kalau baik-baik saja ya dia asal tidak mengganggu, dia juga manusia biasa, dia ciptaan Tuhan. Nah, itu kan jawaban-jawaban itu Anda bisa coding. Ada juga yang mungkin yang menganggap wah itu tidak normal, tidak sehat. Misalnya kalau dia menjawab itu karena ya itu kan kita diciptakan pria dan wanita, nggak ada pria pasangan dengan pria atau wanita dengan wanita. Misalnya itu bisa ada coding juga. Ya toh. Jadi hal-hal ini bisa Anda mulai dari awal itu. Lalu persepsi tentang lesbian. Nah, lalu baru Anda mungkin bisa memunculkan hal-hal lain begitu ya. Misalnya persepsi tentang lesbian ya, pandangan selain harapan-harapan itu adalah baru misalnya ke sikap. Sebenarnya pertanyaan kalau teman Anda itu lesbian itu ya bisa saja. Hanya itu sebenarnya itu mendukung untuk kategori yang awal tadi, pandangan. Karena bini kalau temannya lesbian ya biasa ya nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa itu sebenarnya kan mendukung pandangan bahwa persepsinya itu ya biasa. Tapi kalau saya nggak mau lagi berteman sama dia, berarti pandangan tentang lesbiannya negatif. Oh iya Pak. Nah gitu. Jadi mendukung itu. Terima kasih Pak. Anda bisa pertajam dengan kalau subjek agak sulit menjawab. Kalau suatu saat Anda punya anak cewek, anaknya Anda itu lesbian, apa sikap Anda? Itu kan sama sebenarnya. Pertanyaan itu sama. Iya. Ya, sama. Ya,
Tapi yang paling jelas adalah kamu mengejarnya. Mengapa? Mengapa kamu berpandangan seperti itu? Begitu. Nah, mengapanya itu yang Anda coding. Berarti tuh Pak, kalau kayak gini prosesnya wawancaranya tuh secara langsung gitu ya Pak, nggak cuma lewat kuesioner aja gitu ya Pak? Iya, iya. Saya dorong Anda dalam tugas ini wawancara, belajar wawancara gitu ya. Oke Pak. Jadi tugas ini adalah dengan wawancara. Karena persepsi lesbian, maka subjekmu bisa banyak, Ambrosia. Karena semuanya kan mahasiswa BK dan semuanya punya persepsi toh. Iya Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Dan gini, Ambrosia, kamu nanti bisa kategori ya teman-temanmu. Maksudnya begini, misalnya di sini ada pria dan wanita. Kamu bisa lihat lebih mana sih pria dan wanita itu, ada nggak bedanya persepsi terhadap lesbian? Di sini ada para biarawan, biarawati, dan awam. Anda bisa loh wawancara mereka, lalu Anda bisa, ada nggak kategori yang berbeda? Jadi kategori-kategori itu bisa membuat Anda itu bisa membuat beberapa tabel gitu ya. Itu ya. Oke Pak, terima kasih. Baik. Ada lagi? Silahkan raise hand yang ingin berdiskusi dengan pertanyaan-pertanyaan atau judulnya juga boleh. Suster, silahkan. Nanti setelah Suster lalu Elizabeth, ya, Elizabeth Kristanti. Ya, silakan Suster. Apa ya? Itu pertanyaannya. Kemarin judul saya itu upaya yang dilakukan dalam membangun kepercayaan diri siswa dalam masa PJJ di SMP Karitas. Oke. Jadi pertanyaan nomor 1 itu kayak pertanyaan pembuka ya? Iya, nomor 3, Oke. 4 sudah mulai mendalam. Dan bahkan saya itu sudah buat pertanyaan 20, Pak. Jadi pertama 1 sampai 10 itu masih terbuka, 10 sampai 20 itu sudah masuk dalam soal kepercayaan diri siswa. Ya gini, Suster. Pertanyaan-pertanyaan pokoknya itu yang penting ya. Kalau yang lain-lain ya sebagai tambahan saja ya. Jadi kan Suster mau tanya mengenai kepercayaan diri. Nomor 2 itu sebenarnya kurang begitu relevan kalau saya lihat ini. Ini kan mengenai pemahaman materi ya. Ya. Jadi menurut saya ini kalau ditanyakan kurang begitu relevan. Nomor 1 bisa, tapi ini hanya pengantar nomor 1. Ya. Ada yang paham, nggak bisa paham gitu ya. Kalau pertanyaan menurut saya itu langsung merujuk gitu. Menurut Anda, ini kan ke kepribadian ya, aspek pribadi, personality. Jadi misalnya mau tanya mengenai apa, bagaimana kepercayaan diri selama sekolah online itu, Anda bisa mengatakan selama sekolah online itu ada nggak masalah secara kepribadian pada anak-anak. Gitu kan. Jadi Anda bisa langsung merujuk pada pertanyaan mengenai kepribadian. Ada nggak sih anak-anak yang bermasalah secara kepribadian, bukan secara kognitif misalnya? Oh ya, mereka itu jadi nganu. Anda bisa buka kalau mereka Zoom, kan banyak yang Zoom ya. Kebanyakan on cam atau off cam itu kan pertanyaan pembuka, ya toh. Makanya itu pertanyaan yang, misalnya, karena kalau saya lihat anak-anak yang on off cam itu ada beberapa alasan ya. Pertama yang sering dikatakan jaringan, tapi ya itu kadang-kadang hanya alasan ya. Kedua itu adalah ini kuota mahal dan sebagainya. Ketiga itu adalah involvement, keterlibatan. Jadi nggak mau terlibat gitu ya. Saya juga merasakan sendiri kalau sedang rapat, saya off cam itu saya bisa sambil melakukan berbagai hal. Jadi kayak mendengarkan radio begitu ya, apalagi pakai earphone yang wireless gitu ya. Begitu. Jadi saya kan
Tapi ada juga anak-anak yang tidak mau on cam itu karena minder, nggak pede. Ini misalnya saya mau tanya, misalnya ini ya, saya bilang, silakan yang mau tanya. Saya kira saya kok merasa hampir semua pengen bertanya sebenarnya. Tetapi mungkin saya nggak pernah nongol, tiba-tiba nongol aneh gitu ya. Saya nggak percaya diri. Nanti paling-paling ujung-ujungnya saat pengerjakan salah gitu kan, keliru gitu ya. Tapi dasarnya adalah saya nggak pede menunjukkan diri saya. Nah, itu kan bisa menjadi pertanyaan awal. Kalau kemudian, oh, banyak yang off cam. Kalau off cam itu kenapa ya Pak? Ya alasannya. Nah, nanti kan ada beberapa alasan yang saya sampaikan. Begitu dia menyinggung, kalau dia nggak menyinggung ya, apakah ada kemungkinan mereka itu nggak percaya diri ketika on cam? Lalu kemudian keaktifan itu bisa jadi pertanyaan awal. Ini awal dulu ya, Suster, Ya. untuk menunjukkan bahwa kepercayaan diri itu ada enggak. Nanti kalau setelah ditemu, maksudnya gini, kalau keaktifan itu, apakah yang bertanya banyak? Apakah anak-anak yang aktif itu gimana? Banyak enggak? Atau ada kesulitan di sini sehingga guru harus mengupayakan berbagai hal untuk anak aktif. Nah, ini kira-kira kenapa ya kalau ada masalah? Nah, ketika akhirnya guru menyinggung kepercayaan diri, baru Anda masuk. Oh, mengenai kepercayaan diri, mereka nggak pede, ini baru ya. Sebenarnya ketika tema kepercayaan diri itu kan bagaimana itu kan, oh mereka nggak pede, ditunjukkan dengan ini, nggak on cam, diam saja. Mereka pede, ditunjukkan dengan mereka aktif, mereka on cam, begitu ya. Tapi juga Suster bisa meluaskan ke kategori lain, misalnya, kalau menurut Anda, mengapa mereka nggak pede? Lalu kemudian ke pertanyaan ini, keempat itu, strategi apa yang Bapak Ibu gunakan supaya mereka itu lebih pede saat kuliah online? Nah, itu lalu kemudian bisa dikoding. Jadi sebelum masuk ke situ itu, Suster harus membuat pengantar-pengantar untuk masuk ke masalah itu. Dan kemudian kan pertanyaan utamanya strategi kepercayaan diri toh. Ya. Nah, itu bisa diperluas, nggak hanya strategi, tapi fenomenanya bagaimana, strateginya bagaimana, lalu kemudian kesulitan-kesulitan yang muncul untuk menjadi lebih pede dibanding kuliah offline itu ada. Kalau kuliah offline mungkin gurunya mendekati anak, lalu duduk berdua sambil makan di kantin, ngobrol ada apa sih nak, atau di ruang guru. Kalau di online gimana? Apakah breakout room? Apakah kemudian gurunya nanti Bapak guru ketemu ya, nanti main ke rumah begitu? Apakah seperti itu? Nah, itu yang mungkin bisa digali. Ya, Pak. Hanya memang fenomenanya ini, Suster, ini nggak mudah karena saat ini pembelajaran online itu masih fokus pada pemahaman belajar. Masalah-masalah yang dibicarakan guru. Masih jarang sekolah atau guru membicarakan pendampingan karakter dalam pembelajaran online. Artinya mungkin ini saya membayangkan guru agak mikir agak lama karena mungkin kadang-kadang tidak terpikirkan gitu loh Mas Suster. Ya, betul. Iya ya. Betul. Kalau Suster tanya strategi mereka lebih paham di pembelajaran online mungkin akan lebih banyak karena itu menjadi concern ya sekarang banyak sekolah supaya mereka bisa paham, memahami. Nah, gitu Suster. Ini pemetaan dari saya yang saya pahami begitu. Ya, Pak. Bagaimana? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Terima kasih, Pak. Oke. Silakan bisa mulai dibuat ya. Ya. Ya, baik. Elizabeth, jadi bertanya. Iya, Pak. Oke. Silakan. Jadi kan kemarin judul saya itu pengaruh mindset positif kan Pak untuk hidup sukses. Mungkin nanti tujuan saya itu mungkin bisa mahasiswa yang ada di Jogja begitu. Nah, pertanyaan saya itu ada 4 pertanyaan itu Pak. Menurut Bapak masih perlu digali atau gimana Pak? Kalau saya melihat pertanyaanmu itu seperti pertanyaan teoritis.
Jadi pertanyaan yang bukan tentang dirinya. Penting nggak sih mindset positif untuk hidupmu? Menurut saya 100% akan bilang penting. Ya, itu kan pertanyaan yang sebenarnya kurang begitu menggali data yang sesungguhnya. Kalau menurut saya, kamu ini kan mahasiswa ya, subjekmu. Sukses itu mahasiswa itu jika apa? Kriterianya. Kalau yang paling mudah menurut saya, kriteria sukses itu adalah orang-orang yang berprestasi atau orang-orang yang menonjol dalam organisasi. Misalnya kalau sukses itu secara prestasi ya IPK misalnya. IPK di atas 3,5 itu secara prestasi dianggap sukses. Secara organisasi dia menjadi leader. Leader itu bisa leader formal atau informal ya. Misalnya kamu tanyakan di HMPS itu ya misalnya nih, kamu tanya ke Graciela, teman-teman HMPS yang dianggap menonjol itu siapa sih? Bukan sekedar karena dia ketua ya, tapi dia menjadi penggerak. Itu menurut saya sukses. Nah, orang-orang itu yang kamu wawancarai. Jadi kamu wawancarai orang sukses, itu kamu tanya mindset-nya gitu ya. Tentang apa? Tentang bagimu hidup berhasil itu seperti apa sih? Nah, nanti mindset itu sebenarnya kayak penelitiannya Maslow. Kalau kamu ingat, jadi Maslow itu kan meneliti orang-orang sukses, lalu kemudian dari situ dia bisa mengetahui, membangun teori humanistik. Nah, kamu bisa saja sukses ini loh. Jadi penelitian mengenai perspektif hidup sukses menurut mahasiswa BK yang apa ya, yang teridentifikasi atau yang memiliki apa yang dipandang sukses gitu ya. Ya, jadi persepsi mengenai kesuksesan hidup pada mahasiswa BK yang dipandang sukses. Jadi sukses itu apa tuh? Nah, nanti kamu lihat akan ada kategori ya, mungkin sukses itu mengenai materi, sukses itu mengenai karakter, sukses itu mengenai berbagi secara sosial, apapun itu. Nah, nanti kamu kesimpulannya jadi orang-orang sukses di BK ini itu memandang kesuksesan hidup itu indikatornya apa? Begitu. Nah, itu sudah menarik itu. Nanti penelitian sampingannya yang versi psikoanalisis adalah orang-orang yang gagal dalam hidup gitu ya. Nah, di BK itu ini misalnya ya orang yang tapi agak sensitif ini ya. Jadi menentukan orang-orang yang dalam tanda kutip gagal gitu ya. Itu agak berat, lebih enak kalau memang sukses gitu ya. Kan enak ya. Ya Anda dipandang sukses. Begitu. Jadi itu Elizabeth, kira-kira paham nggak? Paham ya? Ya begitu. Baik, bisa mulai diteruskan. Jadi langkah pertamamu, kamu bisa mencari identifikasi orang sukses. Misalnya 10 orang sukses di mana gitu ya. Lalu setelah itu kamu misalnya suster itu juga bisa loh suster. Suster memilih para biarawati yang dianggap berhasil dalam hidup pembiara. Lalu Anda tanya hal-hal yang terkait dengan kok bisa hidup berhasil di pembiara. Nanti itu bisa jadi cetak biru, suster. Jadi orang itu kalau mau berhasil di pembiara itu pemikirannya harus seperti ini. Itu juga menarik. Atau orang-orang yang gagal hidup pembiara gitu ya, diwawancarai kenapa gagal. Jadi problem-problem masalah yang dihadapi orang-orang yang gagal hidup pembiara. Itu maksudnya banyak sekali hal yang menarik yang bisa kita gali dan itu sangat penting untuk kalau suster formator ya. Kalau Elizabeth nanti untuk saya penting ini. Wah, ini sukses di BK itu menurut gini, Pak. Harusnya kalau orang-orang ekonomi itu sukses itu adalah ekonomi, harusnya ya. Kalau orang-orang BK dan psikologi sukses itu harusnya ya tentang kematangan kepribadian. Tapi ya kita lihat itu kan asumsi. Siapa tahu ternyata apalagi kalau subjeknya siapa cewek ya. Misalnya kalau bagi anak-anak BK sukses itu berarti kalau bisa punya pacar lebih dari satu misalnya. Kita kan nggak tahu ya. Itulah yang menantang bagi kita untuk menggali apa sih yang dalam pemikiran orang-orang ini. Sehingga kita bisa menemukan dan kita menjadi, wah luar biasa ya, ternyata ini ya temuannya. Itulah riset. Riset itu membuat kita itu
menambahkan hal-hal yang sebelumnya belum kita ketahui. Begitu ya, Elizabeth? Ya. Ada lagi teman-teman, silakan raise hand jika ada. Carol. Silakan Carol. Carol lalu lalu Goris lalu Katarina Siena ya. Oke, Carol Oke, dulu. Pak. Saya kemarin itu sebentar Pak, saya kirimin dulu. Oh, dikirim dulu. Jadi kalau penelitian itu tentang motivasi seperti Pak Aldino itu, maka pertanyaannya kayak Suster tadi, mengapa? Mengapa? Apa yang mendorong? Apa yang menarikmu? Itu kalau motivasi. Jadi bukan masalah dampak ya, Pak Aldino. Mengapa Anda memilih Oh, merantau ya, gitu ya. Jadi kalau motivasi ya. berarti Oke, saya punya kemarin salah ya Pak ya? saya Halo Pak? lupa. Saya lupa. Oh ya ya, oke Pak, siap. Ini Pak, judulnya itu persepsi mahasiswa BK terhadap kuliah online di USD selama masa pandemi. Begitu. Persepsi itu luas, Carol. Nggak apa-apa sih. Tapi sebenarnya namanya persepsi itu kamu bisa, jadi ada kuliah online di situ yang dijalani kita ya. Kamu bisa mencari berbagai hal. Persepsi itu bisa hal-hal yang apa ya, apa sih kuliah online bagimu? Ya kalau itu mungkin ya jawabannya mungkin tidak terlalu variatif ya. Kuliah online adalah, saya bayangkan jawabannya kurang variatif. Tapi kalau mereka akan menarik, kalau misalnya kesulitan-kesulitan menjalani kuliah online, nah itu akan banyak nanti mulai muncul. Kesulitan jaringan, kesulitan relasional, kesulitan kuota, itu akan mulai banyak. Atau hal-hal positif yang ditemukan di kuliah online, nah itu juga akan banyak. Ya. Tapi menurut saya yang paling banyak kesulitan, karena ini adalah hal yang baru. Kalau judul misalnya kesulitan-kesulitan menjalani kuliah online pada mahasiswa BK, udah gitu aja nanti kesulitan-kesulitannya. Nah nanti pengembangannya kategori lainnya adalah misalnya strategi mengatasi kesulitan itu, gitu ya. Apakah kesulitan ini sama dengan ketika kuliah offline atau ini hal baru begitu. Jadi itu sudah banyak itu, ya. Misalnya, jadi persepsi itu kan luas ya, apanya, nah, gitu. Begitu Berarti saya kira. judulnya agak mengkerucutkan lagi gitu ya Pak? Iya. Oke Pak, baik. Jadi nomor 3 lalu nomor 2 ini malah ya kendala lalu strateginya gitu ya. Baik Pak. Jadi Terima kasih. kalau persepsi itu kadang-kadang harus kita lihat sesuatu yang benar-benar dijalani secara mendalam. Misalnya persepsi diri saya sebagai seorang biarawati itu kan mendalam ya, karena itu hidup saya. Atau persepsi pemaknaan saya, kan bahasanya itu kan pemaknaan. Ketika saya menjadi seorang misalnya PSK gitu ya, itu kan mendalam. Tapi kalau persepsi ketika makan bakso itu agak kurang begitu. Ya bisa ditanyakan, tapi kok kurang menarik ya. Termasuk kuliah online itu persepsinya gimana? Ya persepsinya ya kuliah dengan dengan perangkat gitu ya, nggak ketemu teman. Nah, tapi kalau kesulitannya apa? Nah, itu kan mereka akan lebih lancar bicara sambil kita berimajinasi. Kalau saya ditanya ini, saya akan lebih banyak ngomong. Begitu ya, Carol? Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Prater, silahkan. Prater? Yang dilakukan
Bapak Ibu guru. Judul saya kemarin tuh mengenai perilaku belajar mahasiswa BK angkatan 19 di masa pandemi ini. Wah, ini sama ini ya. Masa pandemi berarti belajar online nih ya, Frater ya. Ya, tapi lebih fokus ke Ya, perilaku Frater, belajarnya. Frater jaringannya agak kan ya putus-putus ya. Off cam aja, Frater, off cam aja. Oke. Oke, gimana, Frater? Kan judul saya kan perilaku belajar mahasiswa BK Universitas Sanata Dharma di masa pandemi. Jadi ada 4 pertanyaan pokok yang ingin saya ajukan. Itu yang pertama, bagaimana proses Bisa perkuliahan? ditulis di chat aja, Frater. Di copy paste di chat, bisa nggak? Sudah kopas tapi mau kirim susah, Pak. Sudah. Di chat aja, di chat. Sudah ada di situ. Sudah, Pak. Zoom. Sebentar. Saya cari. Di bagian paling terakhir. Oh ya, sudah. Ini mirip dengan Carol tadi ya. Iya toh. Ini milik Frater. Di masa pandemi. Ya. Kalau mirip kayak gini, saran saya jadi yang diteliti sama, tetapi subjeknya kalau bisa berbeda. Misalnya ya, Carol misalnya cewek, lalu Frater yang cowok. Nah, itu sudah hasilnya beda. Nanti bisa dibandingkan gitu temuannya. Iya toh? Atau Frater itu yang terkena kuliah pandemi itu misalnya anak-anak kos. Jadi saat pandemi dia tetap kos. Kesulitannya apa? Strategi yang digunakan apa? Itu bisa, Frater. Ya, Pak. Kalau dalam judul saya itu fokusnya ke angkatan 19 BK. Nah, kalau angkatan 19 itu kan tidak terkategori dengan jelas ya. Dibanding dengan kalau cowok dan cewek itu kan nanti kan, oh para cowok itu ketika kuliah pandemi itu bagaimana? Dan jangan ke perilaku ya, sudah Frater, perilaku belajar di masa pandemi ini, ya perilakunya coba nanti kalau Anda ditanya, apa perilaku belajarmu di masa pandemi, jawabannya kira-kira apa? Sudah membayangkan? Jadi kalau kita buat pertanyaan itu sambil membayangkan kalinya ini, teman-teman. Membayangkan jawabannya itu akan banyak atau ini akan malah membuat mereka kesulitan menjawab. Ya perilaku saya ya belajar pakai Zoom online, pakai WA group, belajar sendiri. Nah, kayak gitu. Itu ngodingnya nanti agak sulit. Makanya saya sarankan judul Frater dan Carol itu sama saja, kesulitan belajar. Tapi nanti berbagi kelompok. Misalnya Carol yang wanita, Frater yang pria, begitu ya. Nanti kan bisa dibandingkan. Kesulitannya sama nggak sih? Atau kalau Carol dari mahasiswa yang berasal dari Jogja, Frater yang dari luar Jawa. Nah, kesulitan nggak sih? Itu menjadi hasil yang bisa. Lalu strateginya bagaimana? Mungkin kalau di Jogja strateginya mencari kafe terdekat jaringannya atau ke kampus gitu ya. Kalau luar Jawa bagaimana? Mungkin turun ke kota mencari, ya itu kan strategi yang beda toh. Itu saya kira menarik itu kalau misalnya diteliti. Gitu ya, Frater? Ya, Pak. Baik.
Ya, Jadi nanti fokusnya ke kesulitan belajar ya, Pak? iya, kalau perilaku itu agak abstrak ya. Ya, kesulitan itu pertanyaan pokok, nanti bisa dikembangkan ke misalnya strategi apa. Bisa juga daya dukung, apa yang mendukung. Maksudnya kalau mau dipecah temanya ya Frater bisa ke hal-hal positif yang ditemukan selama kuliah online. Kalau Karel kan hal-hal negatif, kesulitan. Kalau Frater bisa hal positif. Ini contoh usulan. Jadi bisa dibagi subjeknya atau bisa digeser temanya. Begitu ya, Frater? Ya, Pak. Ya, Terima kasih. sama-sama. Berikutnya, Katarina Siena. Katarina Siena. Ya Pak, apakah suara saya terdengar? Ya, bisa. Nah, judul saya kemarin itu penggunaan media sosial TikTok sebagai sarana informasi. Judulnya saya Suaramu apa yang ada? Apa judulnya, Katarina? judulnya penggunaan media sosial TikTok sebagai sarana informasi. Ya, begini aja. Kalau saya sarankan, kamu pertama mengidentifikasi orang-orang yang memang intensif bermain TikTok. Ya, toh? Lalu kemudian kamu tanya, apa sih fungsi TikTok atau mengapa Anda main TikTok? Informasi itu hanya salah satu saja, Katarina. Jadi kalau kita buat judul kualitatif itu kalau bisa itu terbuka, jangan langsung mengarah. Informasi kan salah satu, bisa saja media untuk pamer, ya enggak? Media untuk informasi mau belanja, ya enggak? Iya. Media untuk belajar, ada enggak TikTok untuk belajar? Atau media untuk mencari uang? Kita kan enggak tahu. Nah, menurut saya kamu mencari orang-orang yang intensif menggunakan TikTok. Setelah itu kamu bisa tanyakan, mengapa sih kamu menggunakan TikTok? Apa sih fungsinya TikTok bagimu? Apa sih yang menarik sehingga kamu kok menggunakan TikTok? Bukan Facebook atau IG atau YouTube? Nah, misalnya kayak gitu ya. Paham nggak, Katarina? Ya. Paham, Pak. Jadi informasi itu, bayangan saya hanya salah satu fungsi TikTok. Oh, iya. Paham, Pak. Makasih. Oke, ya sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik, jadi itu teman-teman, dari diskusi, kalau Anda ikuti ya, kita tahu bahwa pertama, satu variabel, kedua dibuka. Jangan apa, tapi juga jangan terlalu luas ya. Kalau operator tadi kan perilaku, itu jawabnya bingung. Tapi kalau kesulitan, nah kesulitan itu kan bisa. Lalu kemudian hal positif, saat kuliah online itu bisa. Kalau mengenai Katarina tadi, dia mengatakan, penggunaan TikTok sebagai media informasi itu kan sebagai saya bayangkan salah satu kategori malahan. Jadi kamu wawancara TikToker, lalu mereka itu akan ngomong sebenarnya kamu pakai TikTok itu kenapa atau intensif pakai TikTok, ya. Lalu mungkin akan menyampaikan banyak. Nah, nanti subjeknya kalau pada mahasiswa BK kelompok usia remaja akhir dewasa awal ini kan judulnya bisa arti TikTok bagi mahasiswa BK yang berusia dewasa awal. Nah, mungkin TikTok itu akan berbeda artinya untuk anak-anak SMP. Berbeda artinya untuk orang-orang yang sudah bekerja. Tapi yang kamu teliti adalah TikTok pada mahasiswa itu artinya apa. Begitu. Mengapa mereka main itu? Jadi dibuat seperti itu, teman-teman. Hindarkan tadi itu yang kuantitatif.
Lalu buat pertanyaan-pertanyaannya ada pertanyaan pokok dan pertanyaan pendukung, termasuk ketika nanti temanya bisa diperluas. Baik. Nah, lalu silahkan Anda mulai lakukan ini. Ini adalah ujian akhir Anda. Jadi jangan tanyakan lagi ya, Pak, ujian akhir soalnya apa? Ini soalnya. Anda membuat, kan sudah ada ya, bab 1 gitu ya, secara sekilas. Ya, kalau Anda bicara mengenai tema kuliah online ya bab 1 itu tentang fenomena kuliah online, masalah-masalah yang mungkin timbul, ya. Ya, bab 2 dibuat secara ringkas ya mengenai kuliah online itu apa gitu ya. TikTok itu apa ya. Secara ringkas saja. Lalu kemudian setelah itu bab 3-nya mulai dengan ya keterangan ini penelitian kualitatif ya, deskriptif kualitatif. Lalu yang akan diteliti apa. Setelah itu masuk ke panduan pertanyaan gitu. Panduan pertanyaan. Lalu kemudian Anda mulai mengisi ini dengan transkrip panduan pertanyaan tadi. Ini hasilnya. Ya, transkripnya harus ada ya teman-teman, transkrip wawancara. Transkrip itu adalah seperti yang saya beri contoh di tabelnya Denta itu. Pertanyaan, jawaban, pertanyaan, jawaban. Sudah saya beri contoh dulu. Habis itu kemudian hasilnya Anda gunakan KDA minor ya. Jadi untuk wawancara, yang untuk apa? Materi yang kita ujikan adalah untuk wawancara. Itu saja. Jadi bukan yang model kuesioner terbuka ya. Kuesioner terbuka yang pakai Excel itu. Kita pakai yang KDA minor. Di situ Anda bisa cek responnya jumlahnya berapa. Ya kan, di situ bisa dibuat grafiknya. Lalu kemudian ya buat tabelnya, grafiknya. Dan pada akhirnya ya coba buat bagannya. Ya kan? Bagannya. Jadi kalau kesulitan itu sebagai bagan ya, kesulitan belajar online, lalu kemudian akan dipanah oleh misalnya strategi mengatasi kesulitan itu. Misalnya kayak gitu. Jadi kalau panah itu hanya pokok-pokok, hanya apa? Kategori-kategori utama. Kalau suster tadi kan kepercayaan diri, ya toh misalnya pendidikan kepercayaan diri. Lalu kemudian dipanah oleh kesulitannya, dipanah oleh strateginya, misalnya kayak gitu. Saya kira itu ya. Pak, yang kemarin Oh iya, Suster. pernah mau konfirmasi, kemarin kan pernah Bapak kasih tugas kami mau wawancara, kasih Google Form ke teman-teman mengisi kayak judul itu. Saya sudah kasih dan sudah ada beberapa yang ngisi 9. Belum kita bahas. Ini mau dibahas atau nanti aja gimana? Yang Google Form itu yang mana, Suster? Yang pernah mengenai kami kan disuruh buat Google Form, kirim ke teman-teman mengisi. Tugas keberapa, Suster? Saya cek dulu. Tugas sebelum yang memberi tugas buat ini proposal bab 1 itu. Sebelum itu. Oke. Jadi tugas Membuat Google Form, kirim ke teman-teman. sebentar. Saya cek dulu ya. Ya, 563. tapi tidak mengirim ke Bapak, kami hanya buat tugas untuk nanti dibahas. Oh, tidak dikirimkan ke saya? Tidak diminta untuk kirim, Pak. Yang- Mau untuk dibahas. Yang angket maksudnya Pak, yang angket. Angket, ya. Oh, yang angket. Nah, itu sebenarnya yang Excel itu tuh akhirnya penghitungannya, penulisannya. Jadi memang gini, Suster, tidak semuanya itu saya bahas begitu ya, Suster. Tetapi latihan-latihan mandiri itu sebagai bahan Suster latihan. Nah, kalau yang angket terbuka itu setelah Suster kirimkan ke Google Form ada isinya, lalu dibuat di tabel Excel yang kemarin sudah saya sampaikan. Begitu, Suster. Jadi
itu sebagai bahan latihan suster. Oke, baik Pak. Terima Ah, kasih. ah, ah. Jadi itu bagian nganu ya, bagian kuesioner terbuka ya, bagian kuesioner terbuka. Kayak wawancara itu juga kan tidak kita bahas satu-satu ya, hasil wawancara yang awal dulu ya, hanya kita bahas beberapa begitu, lalu kemudian bagaimana masukkan ke KDA minor. Nah, kalau kuesioner terbuka itu dimasukkan ke ini, ke Excel kemarin itu ya, ke Excel. Saya kira kalau Anda sudah bisa buat ini, paling tidak ini modal awal ya, karena kan waktu kita juga nggak banyak ya, kualitatif itu hanya 2 SKS gitu ya. Nanti kalau mau meneruskan ke penelitian kualitatif, paling tidak Anda itu sudah punya gambaran. Penelitian kualitatif itu bikin judulnya gimana, lalu nanti bikin pertanyaannya bagaimana, lalu nanti analisis datanya bagaimana. Kalau Anda sudah paham ini sudah sangat cukup untuk Anda membuat riset kualitatif, misalnya untuk skripsi. Jadi Anda bisa tahu gitu. Hanya kalau ini kan latihan ya, mungkin ya masih sedikit gitu ya. Tapi nanti kalau penelitian memang pengumpulan datanya lebih dalam. Fokusnya ke situ. Ya, begitu. Jadi silahkan nanti kalau Anda tertarik dengan kualitatif dan apa yang bisa dicapai di penelitian ini, Anda bisa melakukan. Tapi pesan saya adalah kerjanya lebih keras, cuma itu sih. Ya. Baik teman-teman, jika sudah tidak ada, ya kita akhiri saja. Ya sebenarnya besok minggu depan saya nggak ada rencana sih. Ya, hanya kalau teman-teman merasa butuh ya di grup nanti misalnya mau ketemu ya Zoom lagi juga nggak apa-apa. Ya boleh. Ya minggu depan tanggal berapa 29 ya. Saya pikir itu untuk Anda untuk waktu untuk gini aja lah gini pertemuan fakultatif. Ya artinya kalau ada yang mau Zoom silahkan, tapi nggak mau ya nggak apa-apa. Tapi tetap presensi ya, presensi tetap. Itu sebenarnya kuliah mandiri untuk mengerjakan tugas proposal. Itu bayangan saya gitu. Begitu teman-teman. Jadi kalau besok tanggal 29 ada yang butuh minggu depan, kok 29 toh. Hari Selasa ya 30. Nah, silahkan Anda WA di grup. Pak, ini ada beberapa yang pengen Zoom. Tapi kalau tidak ada, berarti adalah kuliah mandiri membuat proposal dan membuat pengumpulan data. Dikumpulkan tanggal kuliah, kalau jadwalnya tanggal apa semester kuliah. Tanggal 14 ya teman-teman, itu hari Selasa. Jadi Tadi 18, Pak. iya, suster 18 nanti saya nggak ada waktu koreksi. Oh, iya Pak. Tadi saya bilang 18, tapi kok kayaknya nanti kalau 18 koreksinya mepet. Saya mengkoreksi hasil 2 kelas, itu kayaknya butuh waktu banyak ini. Jadi ya 14, ya sudahlah 15 lah, sama suster lah, boleh lah. Ini tawar-menawar ini. Tanggal 15 ya suster. Saya juga dikit biar saya bisa kan bisa waktu koreksi. Oke, teman-teman. Ada lagi yang mau disampaikan? Tadi ada Saulin raise hand, Pak. Saulin? Ya. Saulin mau menyampaikan bertanya atau apa? Saulin? Mau bertanya Pak tadi. Silakan. Kan saya kirim langsung boleh nggak Pak di ini? Oh ya boleh. Nah, pertanyaannya, emang podcast itu menjadi sarana yang banyak dipakai? Kamu melihat gitu? Sejauh ini Pak ada kayak beberapa dosen kan Pak kayak menjelaskan pakai itu podcast kan. Jadi kayak ada lebih
apa namanya, susah ya Pak jelaskan, masuk kayak lebih mahasiswa itu lebih senang dijelasin pakai podcast Pak, jadi kayak lebih dapat ininya, materinya gitu. Jadi kayak kalau misalnya Zoom tuh kayak kelewatan, jadi kayak aku kayak sering lihat kayak jadi mahasiswa itu kayak turun ininya, motivasinya untuk belajar karena kayak nggak paham. Tapi kalau podcast kan bisa diulang-ulang, diputar gitu Pak. Jadi kayak ada untuk meningkatkan itu, jadi kayak terpikir pakai itu gitu loh Pak. Nah, begini, saya kira yang jadi masalah adalah kamu itu kan sudah menyebutkan satu hasil. Kayak ini loh, kayak kasusnya si siapa tadi, Katarina tadi ya, bahwa TikTok itu untuk informasi begitu kan. Itu kan sudah hasil, salah satu kategori. Di sini adalah salah satu strategi meningkatkan belajar adalah kuliah podcast. Itu kan satu kategori. Sebenarnya kan tidak semua. Artinya sebenarnya kalau kamu mau mencari adalah strategi untuk meningkatkan motivasi belajar online. Nah, nanti podcast itu menjadi salah satunya. Paham nggak? Oh, paham Pak. Ini kan yang kamu pikir. Tapi kan mungkin ada temanmu yang lebih suka Pak, lebih suka kuliah mandiri. Ada yang lebih suka kuliah pakai Zoom. Ada yang lebih suka diskusi lewat WA, chatting. Kita kan nggak tahu. Nah, justru itu yang kita cari. Jadi podcast itu kayak kasusnya Katarina, di TikTok untuk informasi itu salah satunya. Tapi kan kamu tahu, TikTok itu bisa juga untuk hal lain. Nah, itulah yang akan kita teliti. Nah, begitu. Jadi judulmu adalah strategi meningkatkan motivasi belajar secara online pada mahasiswa. Gitu. Nah, nanti yang kamu tanyakan, kalau kamu sedang motivasi turun saat belajar online, sebenarnya apa yang kamu lakukan? Apa strategi apa yang kamu buat? Atau kamu lebih suka kuliah macam apa saat online? Nah, gitu. Nanti akan muncul podcast itu pasti ada salah satunya tapi. Nah, itu kan menarik, nanti bisa kamu sarankan, oh ternyata kebanyakan mahasiswa sadar itu, Pak, lebih suka dengan podcast. Oh, ternyata kebanyakan, Pak, lebih suka dengan Zoom. Itu kan kita nggak tahu, justru yang kita mau teliti itu. Yang kita tidak tahu itu. Oke? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Jadi ada 2 kasus ya, teman-teman itu sudah menyimpulkan. Penelitian itu jangan menyimpulkan dulu. Tapi justru kita mau tahu. Kesimpulan itu kan anggap saja kita salah satu yang kita bayangkan. Tapi mungkin ada yang tidak seperti itu. Maka variabelnya harus terbuka. Misalnya kalau kesulitan ya, kesulitan belajar online dengan Zoom. Kesulitan belajar online karena menggunakan Zoom. Lalu saya akan, jangan menggunakan Zoom, kesulitan aja. Nanti Zoom itu hanya salah satunya. Mungkin kesulitan yang lain itu adalah kesulitan karena kuota. Kesulitan lain itu adalah kesulitan karena tidak punya kamar khusus di rumah. Sehingga kalau belajar online dia terganggu. Itu loh kesulitan. Jadi kan ditarik ke arah generik gitu ya. Jangan langsung disimpulkan. Nah itu teman-teman. Hati-hati ya. Nanti kalau Anda menyimpulkan jadi terlalu sempit. Jawaban-jawabannya itu jadi terlalu sudah diarahkan gitu ya. Baik, saya kira itu saja. Ya, kita akhiri. Selamat mengerjakan. Sekali lagi kalau Anda butuh ketemu silahkan. Enggak juga dilanjutkan saja dengan ini. Tapi tanggal 30 tetap ada presensi karena di situ adalah waktu yang saya pikir Anda untuk mulai mengerjakan. Kalau Anda rajin, saya harap ini bisa diselesaikan. Ini kan tanggal berapa teman-teman? 23 toh? 23, masih Selasa. Kalau Anda menyelesaikan ini 2 minggu, maka ujian akhir itu udah nggak mikir. Misalnya minggu ini ambil data. Minggu depan analisis data. Udah selesai. Sehingga nanti nggak usah mikir gitu. Tapi kalau Anda tunda-tunda, wah nanti kan kumpul tanggal 15 ya. Nanti tanggal 13, wah belum apa-apa. Itu nanti ada stres. Ya, lebih baik mulai dikerjakan. Ya. Mulai wawancara ya, wawancara. Berapa wawancaranya? Ya kalau
masalah persepsi umum kayak gini Anda bisa, kan beberapa tadi persepsi ya. Ya, kalau suster Siska tadi kan guru itu mungkin terbatas. Ya, tapi juga saya kira tidak sangat sedikit ya. Suster itu juga cukup banyak ya. Bisa berapa Pak? Ya mungkin setidaknya teman-teman ya 5 gitu ya. Kecuali kelompok khusus. Ya toh. Misalnya Anda mau wawancara pada lesbi. Nah, itu mungkin bisa 2, bisa 3. Tapi kalau wawancara guru, wawancara pada mahasiswa, TikToker juga banyak. TikToker itu juga banyak. Masuk kuliah online, kita semua kuliah online, jadi banyak. Jadi bisa paling tidak 5 ya, 5 subjek ya. Baik teman-teman, jika tidak ada lagi, saya kira saya bisa akhiri. Ya, silahkan untuk melanjutkan tugas-tugas Anda. Ya, ingat dikerjakan, jangan ditunda sampai saat-saat akhir, sehingga Anda bisa fokus ke perkuliahan lain gitu ya. Nanti di UTS lain kan masih banyak toh yang harus Anda pikir, misalnya statistik gitu kan. Nah, nanti kalau Anda sudah selesai ini kan bisa fokus mikir statistik di ujian akhirnya gitu ya. Begitu. Selamat pagi semuanya.